kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, datanglah, hadirlah di tengah-tengah setiap keluarga yang sedang beribadah pada malam ini. Biarlah ibadah ini berkenan kepadamu, karena Engkau berkenan hadir dalam roh dan dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran diberitakan menurut pengajaran Alkitab sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menjadikan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali ini, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi walaupun demikian, masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus engkau. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Lalu berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang kau pakai ini dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannyalah selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk perenungan kita malam ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kisah Rut pasti sudah kenal, karena beberapa waktu yang lalu juga kisah ini sudah dihotbahkan pada hari Minggu yang lalu, kemudian menjadi bacaan harian, sehingga pada hari ini kita membaca justru bukan dari awal, tapi sudah di pertengahan, yaitu pasal 3 ayat 8 sampai 15. Rut, seorang perempuan Moab, menantu dari Naomi. Dan kemudian ketika Naomi kembali ke Bethlehem, ke tanah Yehuda, dan kemudian Rut ngotot untuk mengikuti dia. Sampai-sampai Rut mengatakan, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut harusnya bebas untuk tidak mengikuti Naomi. Itu hak Rut. Tapi Rut rela untuk mengikuti Naomi. Walaupun Rut itu seorang perempuan Moab, perempuan asing,
tapi dia rela memberikan dirinya mengikuti Naomi. Itu kira-kira cerita awalnya. Lalu ketika mereka sampai di Bethlehem, maka Naomi lalu mengatur agar supaya penebus harus datang menebus tanah mereka. Dalam kitab Imamat dikatakan bahwa jika seorang jatuh miskin atau jika seorang karena sesuatu hal menjual tanahnya, maka kalau ada kerabatnya yang mampu, kerabat itu mesti datang menebus tanah itu sehingga tanah itu kembali kepada pemiliknya. Ketika Elimelek suami Naomi dan Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke Moab, ketika ada kelaparan di sana, mungkin saja mereka menjual tanah pusaka mereka, milik pusaka mereka kepada orang lain. Dan ketika Naomi kembali, maka tanah itu harusnya ditebus. Dan Naomi tahu persis bahwa dari antara kaum kerabat Elimelek yang wajib menebus, salah satunya adalah Boas. Dan karena itu Naomi mengatur sedemikian rupa sehingga Rut mendekati Boas. Mula-mula Rut datang ke kebun jelai Boas. Jelai itu semacam biji-bijian, bukan gandum, dan biasanya jelai itu bisa menjadi makanan manusia, tapi terutama menjadi makanan ternak. Dan pada waktu itu ada panen jelai, dan Rut datang ikut memungut sisa-sisa panenan yang jatuh tertinggal di belakang para penuai. Dalam hukum Taurat juga dikatakan bahwa kalau orang menuai gandum atau jelai atau memanen apa saja, maka kalau ada yang tercecer di belakang, itu tidak boleh diambil lagi. Itu menjadi milik dari orang miskin, para janda, yatim piatu, orang asing. Dan Rut datang juga untuk memungut sisa-sisa jelai itu. Dan ketika Boas melihat dia, Boas lalu memerintahkan para penuai agar supaya mereka mencecerkan lebih banyak di belakang mereka supaya Rut dapat memungutnya. Lalu pada malam harinya, ketika musim panen jelai, orang tidak tidur di rumah, tapi orang tidur di kebun, di tempat pengirikan. Pengirikan artinya untuk melepaskan biji jelai dari tangkainya. Dan oleh karena itu, siang dan malam orang tinggal di kebun. Boas juga tidur di kebun. Dan atas petunjuk Naomi, Rut datang tidur di pengurikan itu, tapi di sebelah kaki dari Boas. Tidur di sebelah kaki bisa bermakna bahwa Rut merendahkan diri di hadapan Boas, sehingga ketika Boas tengah malam kaget ada perempuan di sebelah kakinya. Lalu dia tanya, ini siapa? Dan dia katakan, oh ini Rut. Dan Boas mengatakan, tidurlah di sini. Semua orang sudah tahu engkau perempuan baik-baik, tidur saja. Dan Rut mengatakan, kembangkanlah sayapmu. Bahasa Ibrani untuk kembangkanlah sayapmu itu juga dipakai untuk Tuhan. Tuhan mengembangkan sayapnya untuk kita. Kata ini juga yang dipakai oleh Rut kepada Boas, supaya Boas mengembangkan sayapnya. Artinya melindungi dan menolong Rut. Dengan kata lain, Rut meminta agar Boas mau menebusnya. Dan biasanya kalau orang menebus tanah, sekaligus juga menebus istri atau janda dari orang yang punya tanah itu. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, Boas mengatakan bahwa ada yang lebih berhak, yang lebih dekat daripada Boas. Dan kalau kita baca di bagian selanjutnya, ketika orang yang berhak menebus Rut itu mengetahui bahwa kalau dia menebus milik Elimelek, dia juga harus menjadikan Rut sebagai istrinya. Lalu orang itu menolak. Dan biasanya kalau orang pertama menolak, maka orang kedua lah
yang akan menebus. Dan Boas adalah orang yang kedua. Dan pada akhirnya Boas itu menebus Rut. Dan kita tahu sejarahnya selanjutnya. Pada akhirnya Rut menjadi istri Boas dan melahirkan keturunan daripada keturunan Boas. Dan Rut inilah lahir Daud. Dan terus menerus dari lahir Daud inilah lahir Yesus. Begitulah bacaan kita ini. Rut perempuan yang baik, tapi ditebus oleh Boas. Saudara-saudara, bacaan ini pertama-tama mengingatkan kita bahwa dalam hukum Taurat, ketika saudara kita jatuh miskin sehingga dia menjual atau kehilangan segala kekayaannya, maka keluarga yang kerabat yang mampu harus mampu untuk menebusnya. Begitu juga saudara-saudara, bacaan ini mengingatkan kita agar kita juga mau selalu memperhatikan kaum kerabat kita yang mengalami permasalahan sosial dan ekonomi. Bacaan berikutnya juga hendak mengatakan, atau bagian berikutnya dari bacaan kita hendak mengatakan bahwa kebaikan seorang perempuan seperti Rut, seorang perempuan asing, tapi dia rela untuk melakukan apa saja demi keluarganya. Dengan demikian Rut ini menjadi teladan bagi kita bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik demi kebaikan kita sendiri. Rut melakukan hal-hal yang baik, sekalipun dia harus tidur di kaki jubah Boas. Itu lambang dari merendahkan diri. Hal ketiga dalam bacaan kita adalah bahwa Boas dan Rut kedua-duanya tetap menjaga kesopanan. Sekalipun Rut tidur di kaki jubahnya, dan ketika Boas kaget tengah malam ada seorang perempuan tidur bersama dia, namun mereka tetap menjaga kesopanan. Itulah sebabnya juga marilah kita juga di tengah-tengah nilai-nilai masyarakat yang makin hari makin kendor seperti ini, kita tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika. Nah, saudara-saudara, Rut walaupun bukan tepat sesuai dengan bacaan kita hari ini, tapi kisah Rut juga hendak mengatakan bahwa Naomi, Elimelek, dan Mahlon dan Kilion berhasil bukan hanya membawa seorang perempuan asing, tapi mereka juga membawa sebuah pengakuan seorang asing yang pada akhirnya mengaku, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bulan Pelkes ini mengingatkan kita juga bahwa kita terpanggil untuk membawa orang-orang lain untuk datang dan mengaku bahwa Allahmu adalah Allahku, Yesusmu adalah Yesusku, penebusmu adalah penebusku, juru selamatmu adalah juru selamatku. Marilah saudara-saudara, di bulan Pelkes ini kita diingatkan bahwa kita terpanggil untuk membawa orang-orang lain datang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin.